Well, now you're wearing diapers. Boom. Oh, hey, your family. Fuck. There's nothing left for me. Assalamualaikum para pemuda dan pemudi baik, yang rela menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menjaga jodoh orang. Alur film kali ini, mengisahkan seorang kakek gangster yang diasingkan oleh bosnya sendiri ke sebuah kota terpencil bernama Tulsa. Tapi, alih-alih bekerja di bawah sang bos mafia, dia terbesit niat menciptakan dinasti kriminalnya sendiri di Tulsa. Dan tanpa berlama-lama, mari kita simak perjalanannya untuk menaklukkan tempatnya di Tulsa dan menjadi raja. You don't need to put yourself through this. Film diawali dari penjara kawat berduri di daerah West Pekanan. Di tempat tersebut, kita diperlihatkan dengan seorang kakek tua bernama David. Diceritakan bahwa dirinya telah mendekam di penjara selama 25 tahun. David merupakan pembunuh bayaran sekaligus tangan kanan dari mafia imigran Italia bernama Pete Invernizzi. Diceritakan alasan dia ditahan selama 25 tahun karena menjadi kaki tangan dari pembunuhan yang dilakukan oleh bos mafianya. Jadi sekarang, saatnya untuk David melihat apa yang akan diberikan oleh bosnya sebagai imbalan atas penderitaannya. 25 tahun di penjara dapat membuat seseorang asing dengan keadaan lingkungan yang semakin modern. Dan inilah yang terjadi dengan David yang menyaksikan gelombang gadget dan teknologi teknis baru segera setelah dia keluar dari penjara. David pun menyadari jalan-jalan lamanya yang akrab, minibar, semuanya tampak telah berubah seiring waktu. Setelah dirinya bebas dari jeruji besi yang amat sangat menyedihkan, David langsung menuju ke rumah bosnya. Setibanya di rumah Pete, David merasa tidak nyaman atas beberapa penjaga yang berdiri di belakangnya. Di ruangan tersebut, kita diperlihatkan dengan putra dari Pete bernama Carlos. Dirinya yang kini sudah tumbuh besar, mengambil alih bisnis dan bekerja di bawah kendali ayahnya, dengan tangan kanan baru bernama Finn. Di pertemuan tersebut, David hanya berharap setelah 25 tahun, dia mendapatkan sambutan hangat. Namun sebaliknya, ia diperlakukan aneh dan diusir dari kotanya sendiri. Carlos memberitahu David bahwa dia akan dikirim ke sebuah kota terpencil bernama Tulsa, di mana dia harus membangun kerajaan mereka dan mulai mengirimi mereka uang sesegera mungkin. Diceritakan karena pengorbanannya untuk bos mafia, istrinya telah menceraikannya, dan putrinya, yang tidak pernah dia temui selama 18 tahun, membencinya. Jadi, David sangat terluka oleh perlakuan yang dia dapatkan dari geng tempat dia dulu bekerja. Got to my name, a few bucks. Family, fuck, there's nothing left. David yang sangat marah, dan Vince mencoba menghentikannya, tetapi sebaliknya, wajahnya diberi bogem mentah oleh David. For me, hey! You don't understand wearing diapers. Boom. Oh. David terpaksa menerima kesepakatan itu, karena dia membutuhkan uang pada usia ini dan tidak punya cara lain untuk mendapatkannya. Be nice to breathe some fresh air. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke Tulsa dan mengikuti instruksi yang diberikan Pete dan Carlos padanya. Sesampainya di Tulsa, dengan menggunakan sebuah taksi, David mencoba untuk berkeliling. Di sini saya pertegaskan lagi, bahwa tujuan David di Tulsa untuk menguasai kota tersebut, namun tetap di bawah pengawasan bos mafia, Pete. Pemuda yang bekerja sebagai supir taksi tersebut bernama Tyson. Ia mencoba berkomunikasi dengan David. Dan nampaknya karena komunikasi tersebut, menjadikan mereka memiliki sebuah ikatan. You fucking with me, man. You look this shit up. That would really be. Sebelum menuju ke hotel, David menghentikan laju taksi, dan menanyai tentang toko yang berada di seberang jalan. What is that place? Tyson pun mengatakan bahwa toko tersebut merupakan penjual marijuana dalam berbagai bentuk. Tanpa berlama-lama, David langsung mencari sang pemilik demi kelancaran menjadi sang penguasa. Ketika di dalam, David dengan sangarnya menyuruh salah satu pekerja gendut untuk memanggil bosnya. Namun karena ejekan dari David, sang pemuda gendut tersebut marah dan mengusirnya. What? You heard me, Jumbo. Asshole, take a hike. Namun, bukannya David meninggalkan tempat tersebut, ia malah mengambil sebuah termos dan kembali ke dalam untuk menghajar sang pria gendut.
I told you. Body yang mendengar kekacauan tersebut langsung keluar. Di sini David memaksa kepada Body agar membawanya menuju ke kantor dan berbicara empat mata. Books, your ledgers, files, whatever you... Lewat sebuah komputer dari Body, David mengetahui berapa pemasukan uang dari penjualan ganja tersebut. Karena profesi dari David yang mana seorang gangster senior, ia bahkan mengetahui jika uang dari Body tidak disimpan di dalam bank. Di sini David langsung memaksa Body untuk menjalin kerjasama. Yang mana, Body diharuskan untuk menyerahkan 20% setiap minggu. Dengan imbalan, David akan melindungi Body dari para geng, hukum ataupun semacamnya yang membahayakan. Menyadari tak ada pilihan lain, Body pun menerima tawaran tersebut. Do we have a deal? Dengan uang pertama tersebut, David menyuruh Tyson untuk membelikan sebuah mobil pribadi. Dan ia juga dipekerjakan untuk menjadi sopir pribadi buat David. Karena bayaran yang lumayan besar, Tyson pun dengan senang menerimanya. My gangster. That gangster shit. Di malam harinya, David mencoba untuk berkunjung ke sebuah bar di sekitar hotel tempat tinggalnya. Dengan tujuan yang sama, setahap demi setahap untuk menguasai kota. Dengan jiwa sosial dari David, nampaknya tak sulit untuk menjalin hubungan. Forgive my friend here, mister. He's a... You're good. Very good. Di pagi harinya, David mendapati Tyson yang tidak membawa mobil pesanannya. Diceritakan bahwa dealer mobil tak mengizinkan Tyson untuk membeli salah satu dari mobil jualan. Alasannya karena sang pemilik menganggap bahwa Tyson merupakan pelaku kriminal, apalagi dengan membawa uang yang amat banyak. Mendengar hal tersebut, David berniat untuk menemui sang pemilik dari showroom mobil. Dengan langsung menghajar, David mengancam agar sang pemilik dealer tak menganggap Tyson sebagai pelaku kriminal. All this. For $50,000 cash. Ketika mereka sedang bersantai sambil menyeruput es krim, di sisi lain terlihat seseorang yang mengawasi gerak-gerik dari David. Di pagi harinya, David kembali menghampiri toko dari Body. Namun berbeda dengan tujuan sebelumnya, kedatangannya kini hanyalah memberikan sebuah kamera CCTV. Hal tersebut karena David menganggap jika keamanan dari toko Body sangat amat kurang dan juga beresiko. David juga bertanya dari mana Body mendapatkan ganja-ganja tersebut. Body mengatakan jika di pesisir kota, terdapat ratusan hektar ladang ganja yang ditanami oleh seorang pemuda bernama Jimmy. Menyadari jika itu merupakan produksi besar, David menyarankan kepada Body agar berhati-hati. Alasannya, karena biasanya pemroduksi ganja dengan jumlah besar selalu bekerja sama dengan sebuah kartel. Yang mana kemungkinannya, FBI bisa datang kapan saja untuk menyita seluruh uang dari Body. David menyarankan agar uangnya disimpan di luar toko agar lebih aman. If you need me, Di malam harinya, seperti biasa David berkunjung ke sebuah minibar. Sang bartender yang menyadari jika David orang yang asik, memperkenalkan dirinya. I'm Mitch, by the way. Beberapa napi kelas kakap selalu memiliki tanda. Karenanya, Emite mengetahui jika David merupakan mantan narapidana. 25 years. Di tempat tersebut, salah satu dari gerombolan tante-tante mencoba berkenalan dengan David. Are you wanted or something? Demi misinya menguasai kota, David membawa seluruh tante-tante tersebut ke sebuah bar yang lebih bagus. I wouldn't really call that a party. Di bar tersebut, David tak seperti pria pada umumnya yang amat sangat mengumbar nafsu. Malahan ia membayar salah satu pekerja, untuk menjaga tante-tante dari gangguan lelaki buaya. Just keep the pervs away from the lake. Salah satu dari tante-tante, nampaknya tertarik kepada David. Begitu juga sebaliknya. Well, if I wasn't a lady, maybe I'd...
Karenanya, David mencoba untuk membawa sang tante tersebut ke tempat tinggalnya. Di kamar David, mereka mencoba berkomunikasi dan memperkenalkan jati dirinya. Namun ketika David mengatakan tentang umurnya yang menginjak 75 tahun, sontak sang tante pun amat sangat kaget. 75. Big one. Tak hanya kaget, ia langsung berkemas dan meninggalkan David. Meskipun David mencoba membujuknya, nampaknya hal tersebut sia-sia. Are you hungry? I can call room service. David mengatakan semoga ia bisa berjumpa kembali. Maybe I'll see you around. Karena perpisahan tersebut, membuat David amat kecewa dan memutuskan berfokus untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Exiled sentence. Di pagi berikutnya, terlihat beberapa FBI Tulsa yang sedang rapat. Ternyata mereka sedang membahas David, yang mana pernah menjadi buronan kelas kakap dan kini berada di kota Tulsa. Di rapat tersebut juga, kita diperlihatkan oleh seorang tante yang pernah bersama dengan David di suatu malam. Sang tante amat sangat kaget mendengar jati diri dari David yang mana merupakan gangster kelas kakap. Jati diri David yang mulai muncul ke permukaan mengakhiri episode ini. Nantikan episode selanjutnya di beberapa hari ke depan.